apakah pasangan yang diusung oleh PDIP, P3, Partai Hanura, dan Perindo ini akan segera masuk ke gedung KPU untuk melakukan pendaftaran. Kita kembali berbincang dengan pengawat politik dari Poltreking Indonesia, ada Mas Hanta Yuda melalui sambungan Zoom. Mas Hanta, menyikapi mengenai dinamika yang terjadi pada saat ini, mengapa tampaknya pemilihan presiden di tahun 2024 ini tidak akan usai dalam satu putaran saja, Mas Hanta? Ya, betul, Egan. Karena pertama, syarat dalam satu putaran kan harus 50% plus satu dan beberapa persyaratan sebaran di minimal provinsi dan minimal perolehan di setiap provinsi tersebut. Artinya, dengan persyaratan demikian, sulit dengan tiga poros. Mengapa? Satu, posisi elektoral atau elektabilitas dari potensi tiga pasang ya, Pak Prabowo belum ada pasangannya, ini relatif kompetitif. Apalagi kalau kita lihat dari data-data survei, paling tidak terakhir survei Poltreking Indonesia, itu ketiga-tiganya masih kompetitif. Apalagi antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu sangat tipis sekali. Dan Pak Anies juga tidak terlalu jauh jaraknya. Sehingga karena itu sulit bagi ketiga pasangan ini, siapapun dia, untuk mendapatkan perolehan suara 50% plus 1 itu. Kisarannya semua hampir relatif di bawah 40%. Nah, untuk merangsek naik menjadi 50% plus 1 itu agak sulit, kecuali di antara tiga itu, satunya elektabilitasnya sangat lemah. Misal salah satu hanya di bawah 5%. Atau di bawah 10% hanya satu digit. Ini kan tidak. Justru semuanya relatif di atas 20%. Nah, itu yang sulit secara angka-angka elektabilitas. Pertama, sangat kompetitif. Itu yang menyebabkan dia akan berlangsung dalam dua putaran, Egan. Nah, yang kedua, kita tahu juga bahwa selain sangat kompetitif, dinamika elektoralnya di Pilpres kita kalau kita bentangkan tren elektabilitas dari capres-cawapres kita ini semuanya relatif agak fluktuatif. Misalnya Ganjar Pranowo, dia sangat relatif tinggi, tapi tiba-tiba turun cukup drastis ketika isu sepak bola pada saat itu Indonesia jadi tuan rumah. Kemudian juga Pak Prabowo pernah naik turun, Pak Anies juga begitu. Sehingga fluktuasi ini menyebabkan artinya pernah turun kemudian naik, menyebabkan sulit untuk memprediksi Pilpres kita berlangsung dalam satu putaran. Jadi poin saya kesimpulan, kecuali ada gempa politik, ada tsunami politik, artinya apa? Ada salah satu kandidat atau pasangan yang tiba-tiba ada kasus apa yang membuat terdegradasi sangat tajam elektabilitasnya, mungkin saja. Tapi kalau sepanjang tidak flat seperti sekarang ini, maka kemungkinan besar akan berlangsung dalam dua putaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.